Profil Jessica Wongso, terpidana kasus kopi sianida yang bebas bersyarat. Inilah profil Jessica Wongso, narapidana kasus kopi sianida yang menyebabkan meninggalnya Wayan Mirna Salihin, tahun 2016 silam. Perempuan bernama lengkap Jessica Kumala Wongso itu dikabarkan bakal bebas bersyarat pada hari ini, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Jessica Wongso akan keluar dari lapas Pondok Bambu. Kebebasan Jessica Wongso dibenarkan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Bebas bersyarat, kata Otto Hasibuan saat dihubungi, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Rencananya Jessica akan keluar sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada 2016. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada tanggal 6 Januari tahun 2016, setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Olivier yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1988. Tahun ini ia akan genap berusia 36 tahun. Jessica Wongso dikenal sebagai perancang grafis. Jessica Wongso merupakan putri bungsu dari 3 bersaudara, pasangan Winardi Wongso dan Imelda Wongso. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya, Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Kumala Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016. Saat itu, Mirna bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya, Hani Bonjuwita, di Cafe Olivier Grand Indonesia, GI. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang, tubuh Mirna kejang hingga dia tak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Dia sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya, Arif Sumarko, datang dan membawanya ke rumah sakit, RS Abdi Waluyo. Sayangnya, nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengotopsi jenazah Mirna. Autopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Jessica Kumala Wongso tersenyum dan lambaikan tangan usai bebas dari tahanan. Terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso resmi bebas pada hari ini, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Jessica keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 19.39 waktu Indonesia Barat. Dia mengenakan baju biru dan celana coklat. Tak butuh lama dia langsung masuk ke mobil lapas Pondok Bambu Jakarta Timur. Jessica tampak mengumbar senyum. Tampak kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan yang menyambut pembebasan Jessica. Jessica akan menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan menjalani pembebasan di Bapas. Sebelumnya, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bostam, mengungkap kliennya akan menjalani pembebasan di Balai Pemasyarakatan, Bapas. Jakarta Timur pada hari ini, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Hidayat mengungkapkan Jessica akan dibawa dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Setelah itu, Jessica akan dibawa untuk ke Bapas Jakarta Timur untuk menjalani pembebasan. Tinggal tunggu, begitu dia dipanggil baru kita berangkat ke Kejaksaan Negeri. Ikutinlah kalian. Dari Kejari baru ke Bapas, kata Hidayat di lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Hidayat mengungkapkan Kepala Kanwil Bapas akan memberikan penjelasan mengenai pembebasan Jessica, yang menjelaskan segala macam dari Dirjen Bapas atau Kanwil Bapas sana gitu ya, ucapnya. Jessica adalah terpidana kasus pembunuhan kopi sianida. Pembunuh Wayan Mirna Salihin ini divonis penjara selama 20 tahun pada 2016 lalu. Artinya Jessica baru menjalani masa hukuman kurang lebih selama 8 tahun.
Jika vonis penjara 20 tahun harusnya Jessica menjalani penahanan hingga 2036 mendatang. Untuk informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2016, 8 tahun lalu. Jessica Wongso dianggap bersalah dan memenuhi unsur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang pembunuhan berencana. Meski begitu, Jessica Kumala Wongso hingga kini tak mengakui dirinya bersalah atas kematian Mirna Salihin. Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Dedi Edward Eka Saputra mengatakan Jessica Wongso sebagai warga binaan telah mendapatkan pembebasan bersyarat, PB, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor, PAS 1703, PK, pukul 5/9 tahun 2024. Menurut dia selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dengan total mendapat remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Pemberian hak PB warga binaan An. Jessica Kumala Wongso Kusuma telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, ujar Dedi berdasarkan siaran pers yang diterima Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, sebagaimana dikutip dari Kompas TV.